Sebelum Yesus datang nanti, sebelum masa penganiayaan besar, kita orang yang percaya dan hidup kudus akan siapa tahu besok toh. Amin. Bagian kita adalah harus hidup di dalam kekudusan. Alkitab berkata Henokh itu bergaul dengan Allah. Ya, dan dia tidak ada lagi sebab dia diangkat oleh Tuhan. Cuma 2 catatan di Alkitab yang berkata bahwa Henokh hidup bergaul dengan Allah. Nah saudara, selama hidup kita ini kita bergaul dengan siapa? Saudara banyak bergaul sama siapa? Ya, enggak usah terlalu banyak teman saudara. Yang tuh kalau terlalu banyak teman jadi banyak pusing. Ntar ya iya saya berteman sama itu, saya diceritain. Pusing hidup ini. Ya teman banyak, sahabat sedikit aja. Dan gak usah cerita-ceritain hidupmu, rahasiamu ke teman-temanmu. Ya karena pergaulan penting. Kalau kita bergaul dengan orang yang jahat maka kita jadi jahat. Kita bergaul dengan orang bijak kita jadi bijak. Tapi bergaul dengan Tuhan jadi apa? Mulia. Amin. Saking Henokh itu tiap hari bergaul dengan Allah. Bagaimana sih bergaul dengan Tuhan itu saudara? Apakah Henokh di kamar terus? Tiap hari tidak keluar-keluar. Alkitab bilang dia manusia biasa punya anak juga loh. Memperanakan laki-laki dan perempuan. Ya, Henokh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah hari-hari ini kita jangan hanya menjadi orang Kristen. Tapi mari kita hidup bergaul dengan Tuhan. Ya kalau kita mau ingin jadi seperti Henokh. Ya kita meniru saudara, tanpa kekudusan kita tidak mungkin melihat Tuhan. Makanya syarat pertama untuk bergaul dengan Tuhan, hidup kita harus kudus. Makanya tema hari ini iman dan kekudusan Henokh, amin. Tuhan gak mau deket-deket apalagi bergaul sama orang yang banyak dosa. Ya, makanya Alkitab bilang Allah itu kudus ya, dan barang siapa yang harus menjadi sahabat Tuhan, kita harus hidup takut akan Tuhan. Ya, bergaul dengan Tuhan itu artinya saudara, ayo libatkan Tuhan dalam segala hal dalam hidup kita. Ya, di dalam kita merencanakan sesuatu, melakukan segala sesuatu, ya enak saudara hidup bergaul dengan Tuhan itu. Makanya orang kalau hidupnya banyak bergaul dengan Tuhan, yang dia banyak dengar itu adalah suara Tuhan, bukan suara setan, ya. Kita banyak bergaul dengan Tuhan, yang kita dengar ya suara Tuhan. Makanya hidup kita penuh damai, sejahtera. Tapi orang kalau tidak bergaul dengan Tuhan, ya tiap hari yang dia dengar suara setan. Orang salah sedikit aja udah itu kan. Makanya memang mamamu tuh begitu, papamu tuh begitu. Memang kakak iparmu tuh begitu, memang begini, lalu emosi. Nah, itu kamu bergaul dengan setan. Tapi kalau kita bergaul dengan Tuhan, baru mau marah, ada suara yang bilang, "Nggak usah, tinggalkanlah panas hati itu, marah-marah itu dosa di hadapan Tuhan." Jadi bergaul dengan Tuhan itu saudara nggak usah yang mistis-mistis ya. Banyak orang Kristen tuh berpikir bergaul dengan Tuhan itu apa? Duduk bertapa, puasa 1 bulan. Ya, tidak makan-makan 1 bulan, mati kau. Ya, bergaul dengan Tuhan itu memang ada saat-saatnya kita puasa, Alkitab berenung di kamar. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, ya suami-suami, engkau di rumah hidupmu membawa damai sejahtera. Kalau engkau hidup bergaul dengan Tuhan. Ya, tapi kalau engkau banyaknya ya bergaul dengan setan, yang engkau dengar terus suara setan. Maka tiap hari stres, marah-marah. Hidup cuma sebentar kok, ya stres loh ikuti setan. Benar gak saudara? Hidup ini cuma sebentar. Makanya banyak bergaul dengan Tuhan, dengarkan suara Tuhan, mengucap syukur. Kenapa saudara Henokh dikatakan dia hidup pada zaman itu dan dia bergaul dengan Tuhan? Karena pada zamannya Henokh itu ternyata juga sudah terjadi kekacauan. Orang baru 7 turunan nih dari Adam, dosa ternyata udah banyak. Saudara gak percaya? Kita buka di Yudas, ada catatan tentang hidup Henokh di Yudas. Yudas pasal yang pertama kalau kita lihat saudara, ayat yang ke-14 ya. Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-14 dulu dikatakan di sana, kita baca. Juga tentang mereka Henokh
keturunan ketujuh dari Adam telah apa? Bernubuat, katanya sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, ayat 15, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Henok adalah orang pertama yang berbicara tentang eskatologi di dalam Alkitab, yaitu ilmu tentang kedatangan Tuhan. Henok, ya. Kenapa Henok diangkat Tuhan hidup-hidup? Ya, dia ternyata sempat di dalam generasinya dia mengucapkan, saudara, tentang satu saat nanti Tuhan akan datang dan dia akan menghakimi semua orang fasik. Nah, ternyata di zamannya Henok itu orang-orang hidup seperti apa? Coba kita lihat dari Yudas pasal yang pertama ini, ya. Kita lihat ayat yang ketiga mulai, saudara. Inilah orang-orang di zamannya Henok, makanya Yudas menuliskan demikian. Seperti apa zamannya Henok saat itu, kita baca. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menuliskan kepadamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu. Ini Yudas yang tulis, ya. Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus, ya. Lalu dikatakan di sana ayat yang keempat, sebab ternyata ada orang-orang tertentu yang telah masuk menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Jadi memang ada orang yang sudah ditentukan untuk binasa, saudara. Karena memang hatinya itu gak mau bertobat. Ya, makanya saya tidak heran kalau saya nasihati orang Kristen, kamu tuh loh mau bertobat begini, ya siapa tobat-tobat. Oh, memang ini ditentukan untuk binasa. Karena memang hatinya kebal, enggak mau dengar firman Tuhan. Tuhan kan udah tahu, kayak Yudas sendiri, ya dia akhirnya ya menjual Tuhan Yesus, ya Yudas yang menyangkal Yesus, ya bukan Yudas murid Yesus yang ini. Dia itu kenapa, saudara? Karena memang dia ditentukan untuk binasa. Tuhan tahu memang hatinya itu bakal seperti itu. Lalu dikatakan di sana, mereka itu adalah siapa? Orang-orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita. Jadi ternyata memang banyak orang Kristen pun zaman sekarang ini menjadi orang-orang fasik yang menyalahgunakan apa? Kasih karunia. Enggak apa-apa. Ya, mau dosa kasih karunia. Untuk apa Yesus mati bagi kamu? Dia turun dari sorga kok kamu masuk neraka? Kan kita sudah diberi kasih karunia. Nah, ini orang-orang yang menyalah. Jadi ternyata di dalam Alkitab sudah ditulis. Akan ada orang-orang yang menyusup. Masuk ke dalam pengajaran-pengajaran Kristen. Kalau dikatakan menyusup berarti memang mirip. Makanya gak ketahuan toh. Kalau serigala masuk ke domba langsung ketahuan gak? Ya ketahuan orang dia serigala. Tapi serigala berbulu. Nah itu namanya penyusup. Kelihatannya seperti kita. Kelihatannya pendeta. Tapi firman Tuhan bilang dari buahnya saudara harus mengenal. Tidak bisa dibohongi, saudara. Buah berbicara. Ya, makanya di sini dari zaman dulu ternyata dikatakan sudah ada orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia. Mereka itu menyusup ke dalam orang-orang Kristen. Mereka itu menyalahgunakan kasih karunia untuk apa? Melampiaskan apa? Hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi di zaman Henok pun memang sudah ada orang-orang yang hidup tidak takut akan Tuhan. Terjadi lagi di zaman Yudas, mirip seperti di zaman Henok dulu. Orang tidak menghormati Tuhan. Ya, mereka bebas melakukan dosa, mereka hidup dalam kenajisan, persinahan, kepahitan, segala dosa. Tapi bilangnya apa? Kasih karunia. Hati-hati dengan pengajaran kasih karunia. Ya enggak apa-apa kok, Tuhan mengampuni kau terus. Ya, gereja itu kan bengkel, nanti hari ini rusak, besok lagi kau rusak lagi, datang lagi ke bengkel, lusa rusak lagi, tahun depan rusak lagi. Rusak terus sampai bertahun-tahun.
Ya kalau saya jadi bengkelnya, saya bilang saya enggak mau Pak layani mobilmu ini rusak terus, buang aja nih mobil, iya enggak? Orang mobil kok rusak terus? Jadi anak Tuhan kok enggak tobat-tobat? Hidup berdosa terus jatuh lagi. Tuhan juga tahu ya kejatuhan yang seperti apa. Kalau kita jatuhnya ini cuma marah, oh memang saya lepas kontrol ya, saya tadinya enggak kepengen marah sih. Tapi akhirnya marah, ampuni aku Tuhan. Itu Tuhan maklumi, itu dosa namanya hilaf. Tapi kalau bersinah, selingkuh, homo, itu bukan hilaf, itu doyan. Ya perlu bertobat. Jangan main-main dengan kasih karunia loh saudara. Ya kita bicara tentang kekudusan hari ini saudara. Ini zaman sudah mau selesai dunia ini. Kemarin ya Elon Musk orang pertama sudah berhasil dipasang chip di otak. Ya ini lagi dalam masa pemulihan. Tanggal 29 Januari kemarin percobaan pertama pemasangan chip di otak manusia. Ya saudara, kita ini semua data kita kan sudah diambil. Ya nanti kan ke depan ini memang ini Alkitab yang ngomong, Tuhan bilang, Kitab Wahyu bilang. Semua orang akan dipasang tanda itu, dan siapapun yang tidak pakai tanda itu tidak bisa beli, tidak bisa jual. Ya, chip itu nanti akan dipasang. Chip itu apa saudara? Saya pikir-pikir chip itu paling ya ini loh, SIM card kita ini kan di sini sudah ada M-Banking. Makanya sekarang semua sudah sinkronkan antara NIK sekarang sama chip. Jadi ke depan orang nggak bisa ganti-ganti nomor lagi. Ini semua sedang diproses menuju kepada pemasangan chip. Nanti ketika tiba waktunya, dulu saya pikir, wah masih lama. Memang waktu saya berkhotbah awal-awal dulu saya bertobat, saya baca tentang artikel itu. Ya, mereka bilang perusahaan Mondex itu bilang mereka akan usahakan pembuatan chip itu sudah selesai 2020. Waktu saya khotbah dulu saya bilang, waduh masih 2020, masih lama itu. Mungkin saya masih hidup atau sudah mati kali. Ternyata ini sekarang sudah 2024. Iya enggak? Dan tanpa terasa. Dan memang itu terus saudara. Ya berlaku. Makanya saya bilang ya memang saudara ini akan mengarah ke sana. Ya kita nih sekarang sudah KTP kita semua sudah elektronik kan. Saya tuh loh dikejar-kejar dari kelurahan, Bu pergi ke Dukcapil Bu, sana foto Bu. Supaya ibu enggak usah bawa KTP yang ada ini lagi. Ibu sudah dipasang aplikasi di handphone. Semua aplikasi saudara. Ya, jadi nanti kita, ya saya bilang enggak mau saya Pak, jangan dulu, kenapa? Nanti kalau pemasangan chip saya duluan yang dipanggil. Iya karena saya sudah ada di aplikasi. Ya, ini semua mengarah saudara. Dulu saya pikir gini, enggak mungkin lah di Indonesia mau pakai gitu. Orang semua juga belum ada bisa pembayaran, semua pakai cash. Sekarang saudara di kampung-kampung, saya lihat mas-mas itu, mas beli rokok ya berapa? Bayarnya pakai apa? OVO ya. Ya ini scan, ting. Ih orang di desa saudara. Bayar pakai apa ya? Dana ya, ting. Oh memang benar. Semua sedang mengarah ke sana. Ya. Malah sekarang itu kan lebih canggih lagi. Kemarin yang Elon Musk itu pemasangan pertama itu dia bilang, ini sangat baik sekali karena WHO sangat mendukung. Ya, WHO sangat mendukung. Kenapa? Bicara tentang kesehatan. Kalau sudah pasang chip itu, gampang terdeteksi kena kanker, kena sakit apapun, langsung nyala. Saya pertama pikir gimana ya? Teman saya saudara, teman saya itu dia sekarang pakai, nggak tahu kayak alat apa itu ya ditanam di sininya dia kayak chip saudara. Kita lagi makan, bunyi HP-nya, tidit. Kenapa Pak? Aduh gula saya naik. Loh kok bisa tahu? Iya Bu, ini ada chip dipasang di sini. Jadi ini disinkronkan ke handphone saya aplikasinya. Jadi dia lagi makan, tidit, gula naik. Berhenti makan saudara. Karena alarmnya bunyi. Canggih ya Pak ya. Kalau kita tidit, jatuh tempo. Haleluya. Kalau saya bilang sama dia, saya enggak Pak, HP saya bunyi tidit apa? Saldo naik, amin. Ngapain gula naik dipantau saudara. Ya, tapi ini akhir zaman dan benar-benar terjadi. Nanti semua akan dipasang, kolesterol naik, nanti dipasang di aplikasi, semua aplikasi. Dan hidup kita ini semua bicara tentang frekuensi. Bayangkan saudara. Ya ini aja manusia mulai dikontrol kan loh, chip gula bunyi, tidit, lagi makan stop makan. Sudah dikontrol enggak? Iya.
Ya, tanpa kita sadari saudara. Dan bisa dihentikan kan? Tidak bisa ini dihentikan. Ini adalah penggenapan firman Tuhan. Kita hanya bisa mensosialisasikan ini adalah firman Tuhan. Mau di stop? Tidak bisa. Mau suruh pemerintah stop? Tidak bisa. Memang firman Tuhan harus digenapi. Saya hanya menghimbau, ayo buka mata lebar-lebar orang Kristen. Bertobat. Jangan hidup berdosa terus. Supaya siapa tahu nanti malam akan ada pengangkatan. Kita semua siap dalam kekudusan. Tidak ada yang tertinggal. Amin. Iya loh saudara, kayak Henok nanti kita hilang, tiba-tiba hilang. Alkitab bilang istri lagi di ladang, suaminya hilang. Istri lagi di rumah, istrinya masak, tiba-tiba hilang. Rapture diangkat Tuhan dalam kekudusan. Ya makanya beres-beresin hidup mulai dari sekarang. Yang banyak dosa bertobat, yang banyak utang bayar. Mau diangkat malaikat ada utang belum lunas. Ya, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, amin. Hidup tuh enggak usah maksa. Kalau ada dipakai, kalau dikasih dipakai, enggak usah, amin. Ya, saya kalau dikasih orang barang mahal ya tak pakai, dikasih. Ya kalau enggak usah beli, amin. Bisa enggak saya beli? Bisa, tapi aku mau. Ya uangnya bisa buat jadi berkat yang lain. Daripada, benar saudara, ayo kita buka mata loh hari-hari ini. Kita ada di penghujungnya akhir zaman. Dan pengajaran-pengajaran orang-orang yang menyusup ngomongin tentang karunia, kasih karunia semakin banyak. Nggak apa-apa dosa, nggak apa-apa. Wong Tuhan sudah mati kok buat kita. Ya masa sih kita nggak masuk surga? Yesus aja turun dari surga karena kasihnya menyelamatkan kita. Masa cuma karena kita homo, kita lesbi, kita selingkuh, kita kepahitan. Masa kita nggak masuk surga? Orang kudus, Henok hidup kudus. Bergaul dengan Tuhan, terangkat hidup-hidup. Ya, jadilah sahabat Tuhan. Lalu kita lanjut ayat yang berikutnya dikatakan dosa-dosanya apalagi saudara di sana. Ya, kita lanjut Yudas tadi, ya. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Memang mereka dibawa dari tanah Mesir, tapi semua binasa di padang gurun akibat dosa. Memang Yesus turun dari sorga untuk menyelamatkan kita. Tapi orang yang tidak menghormati kasih karunia Allah akan dibinasakan. Memang Tuhan mengasihi. Dia selamatkan bangsa Israel dari Mesir. Tapi ingat, dia juga bunuh mereka di padang gurun karena kedegilan dan keras hatinya mereka yang tidak mau bertobat. Itu perlu kita ingat saudara. Jangan cuma ingat kasih Tuhan itu juga menghukum. Ketika pertama kali Yesus datang ke dalam dunia membawa kasih karunia, yes. Tapi kedua kali dia akan datang sebagai hakim yang adil untuk menghukum dunia. Ya makanya lagu Pantekosta lama berkata, ya ayah dan anak tercerai, suami dan istri tercerai selamanya waktu Tuhan menghukum dunia. Ya, makanya saya bilang sama anak-anak saya, hidup kudus nak. Jangan sampai kita hanya bersama di dunia ini, tapi nanti kita terpisah. Enggak ada loh bilang anak pendeta, mau anaknya siapa, kalau kau tidak hidup menurut firman Tuhan. Ya, pribadi-pribadi itu yang akan menyelamatkan dirimu dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan, saudara ya. Ayat yang berikutnya dikatakan, ayat yang kelima, ya ayat yang keenam. Dibilang di sana saudara, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Malaikat aja ditawan, ditahan dalam batas-batasnya Tuhan. Siapa kita sampai kita ini ngomong kasih karunia terus. Ya ingat loh, Tuhan itu menghukum saudara. Ayat berikutnya, ayat yang ke-7 dikatakan,
Ya, saya pengen kita nih melihat dosa-dosa ya sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan apa? Percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar. Laki-laki jatuh cinta sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Mereka telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Kenapa Sodom dan Gomora dihancurkan? Menjadi peringatan buat kita saudara bahwa kita ini jangan main-main dengan kasih karunia Tuhan. Ya, namun ayat yang 8 berkata, namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga, saudara. Kita lanjut ayat yang langsung aja ya, ayat yang ke-11. Celakalah mereka yang mengikuti, ayat yang ke-11 saudara ya. Waktunya udah hampir habis. Celakalah mereka yang mengikuti jalan yang ditempuh Kain dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ayat yang berikutnya 12 dikatakan, saya pengen kita tahu dosa-dosa pada zaman itu. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya yang mati sama sekali. Perhatikan, tidak berbuah. Orang-orang ini tidak berbuah, nggak ada buah apa-apa. Malah buah kejelekan yang mereka hasilkan. Ayat yang ke-13 berkata, mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Memang kelihatannya bintang saudara, tapi akan dibinasakan oleh Tuhan. Ayat yang ke-14. Juga tentang mereka, Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya apa? Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ya, dan ayat yang ke-15, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang telah diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Ayat 5, ayat 16. Ini dosa-dosa mereka saudara ya. Ayat 16 dikatakan di sana, mereka itu orang-orang yang apa? Menggerutu. Lalu yang kedua apa? Mengeluh tentang nasibnya. Lalu apa? Hidup menuruti hawa nafsunya. Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan yang bukan-bukan. Dan mereka apa? Menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Ini loh tipe-tipe orang akhir zaman ini. Yang ada juga di zaman Nuh. Ya, mereka itu orang yang menggerutu, sukanya menggerutu. Hari ini saudara ada yang menggerutu? Puji Tuhan tidak ada karena lagi di gereja. Nanti kalau keluar dari pintu gereja. Menggerutu terus. Kenapa itu orang di padang gurun dibinasakan Tuhan? Menggerutu, sungut. Dan bukan cuma itu, mereka itu orang yang suka mengeluh tentang nasib. Ya nasib, kenapa hidupku begini? Ya memang sudah nasibku. Ya, daripada menggerutu, daripada bersungut, mengeluh tentang nasibmu, lebih baik engkau bersyukur. Siapa tahu nasibmu bisa berubah. Amin. Ya, bisa nasib itu dirubah. Tergantung dari cara hidup kita. Saya ini ikut Tuhan susah terus. Tapi tidak pernah saya berbicara kurang ajar kepada Tuhan. Sekalipun sudah berat ya. Cuma nangis aku sama Tuhan. Tuhan berat. Ikut engkau itu berat. Tapi aku mau bersyukur aku sudah diselamatkan Tuhan. Dan tunggu kan Tuhan bilang kalau kau tidak menjadi lelah. Kau akan menerima hasilnya. Tuhan muliakan pada waktunya. Tapi yang namanya manusia lebih suka menggerutu.
Apa dikit menggerutu, apa dikit mengeluh, apa dikit terus bersungut-sungut. Itu yang membuat bangsa Israel itu dibunuh di padang gurun. Semua angkatan yang keluar dari Mesir mati di padang gurun. Hanya yang berumur 20 tahun ke bawah yang hidup boleh masuk tanah perjanjian. Ini yang otaknya tidak tercemar. Bayangkan saudara, ya mengerikan toh. Dosa itu ternyata menggerutu, sudah tadi najis, hidup menuruti hawa nafsu. Tiap hari bersungut-sungut, hidup menuruti hawa nafsunya. Ya mulut mereka tuh mengucapkan perkataan yang bukan-bukan. Ya hati-hati anak-anak muda juga sekarang. Ya banyak menggerutu, nasib pun tidak akan berubah dengan menggerutu, justru terkutuk Alkitab bilang. Ini ternyata dosa yang sangat bahaya. Ya, hidup menurut hawa nafsu, ya tidak peduli Tuhan, ya pokoknya ya mau bersinah, mau apa terserah, ya. Tapi kan bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Saya kemarin baru pulang dari Gunung Mas, ada ibu-ibu bersaksi. Ya Bu, saya bersyukur dapat channel ibu, padahal saya sudah gugat cerai suami saya, surat cerai sudah keluar Bu. Saya gak tahan dengan suami saya ini, mabok, bersinah, narkoba. Ya pembohong, semua dosa udah adanya di dia, anak angkatnya Lucifer kayaknya. Ya, jadi Bu itu ndak mau berubah Bu, bayangkan sampai saya ini stres. Untung saya temukan channel ibu di tengah masa pandemi. Saya ngikuti semua khotbah-khotbah ibu, saya bersyukur, saya belajar bersyukur, saya tidak mau bersungut-sungut. Walaupun saya sudah terlanjur gugat cerai dia Bu, tapi saya mau Tuhan pulihkan. Saya doa seperti doanya ibu, hajar suamiku Tuhan supaya dia bertobat. Saudara dipulihkan Tuhan. Kemarin saya ketemu mereka suami istri. Ya suaminya bilang terima kasih Bu, puji Tuhan loh Bu. Aduh saya itu baru sekarang tiap hari dengar mesbah doa, mesbah syukur. Enggak narkoba lagi, enggak merokok lagi, enggak minum lagi, enggak mabok lagi, enggak judi lagi, enggak selingkuh lagi. Ya kenapa saudara? Karena ada istri yang mau duduk di kaki Tuhan. Ya berhenti menggerutu, berhenti mengeluh tapi mau menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Itu bisa dipulihkan saudara. Ya makanya dikatakan ayo ya berhenti berbuat dosa, tinggalkan semua itu. Lalu dikatakan ayat yang berikutnya di sana. Ya kita baca ayat yang ke-15 ya. Tadi ayat yang keberapa saudara? 16 ya. Oh iya 16 itu sudah selesai sampai di situ ya, dan dikatakan di sana mereka itu juga adalah orang-orang yang suka menjilat untuk mendapatkan keuntungan ya. Ayat 17, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul kita Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara kita sudah mengerti kebenaran. Ya ayo jangan jadi penjilat. Ya ngapain sih, mending cari muka sama Tuhan daripada cari muka sama manusia. Ya makanya orang yang mulutnya manis itu jangan dipercaya ya. Mending yang langsung ceplas-ceplos saja ya. Daripada yang terlalu manis kalau ketemu orang luar biasa ya. Kalau saya langsung pret. Ya, karena orang-orang yang suka menjilat itu bahaya. Dari zaman Nuh juga ternyata sudah ada mereka-mereka itu. Karena akibat dosa. Sebenarnya dosa zaman sekarang dari zaman Nuh juga, dari zaman Adam dan Hawa ya sama toh. Sama, enggak ada bedanya. Karena namanya tetap DOSA, dosa. Jadi nggak ada bedanya, makanya mari kita bertobat, bersyukur kita masih diingatkan. Ayo pulang dari sini, ya jangan lagi bersungut-sungut. Suami istri menggerutu, ingat loh ya. Ya ingat pesannya Henok loh ya, bertobat ya. Saya percaya, saya undang para imam musik maju ke depan. Kita percaya saudara, kita orang-orang yang mau dikuduskan Tuhan dan mau senantiasa hidup melakukan kehendak Tuhan. Kita mau bergaul dengan Tuhan. Ya, kita mau berkata di hadapan Tuhan, ya bawa kami Tuhan untuk senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan. Ya biar kita mau katakan kudus, kuduslah Tuhan. Bangkit berdiri bersama saudara. Datang pada Tuhan hari ini.
Ini hidup kami Tuhan. Kami berdoa biar Engkau Tuhan yang melihat hidup kami. Kami mau bergaul dengan Tuhan. Kami mau hidup selaras dengan firman Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang kudus, Allah yang mulia. Untuk kami boleh dapat hidup di dalam kekekalan kemuliaan-Mu. Seperti Henokh, kami harus hidup bergaul dengan Tuhan. Angkat tanganmu, katakan di hadapan Tuhan. Tuhan, ajar kami menyadari bahwa Engkau Allah yang kudus, Tuhan yang mulia. Dan betapa kudusnya Engkau Tuhan. Karena itu kami semua juga harus hidup di dalam kekudusan. Agar kami layak, kami mau buang hari ini segala dosa, gerutu, sungut-sungut. Kami mau buang segala hawa nafsu, kenajisan, percabulan. Kami mau buang semua hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan yang akan membuat kami jauh. Kami sedang ada di hari-hari yang akhir zaman Tuhan. Karena itu bawa kami untuk menyadari, ingatkan terus kepada kami Tuhan, bahwa kami ada di penghujungnya akhir zaman. Dunia sedang berlalu dengan segala keinginannya, tapi orang yang benar akan tetap hidup oleh percayanya kepada Tuhan. Bawa kami bergaul dengan Tuhan, sehingga kapanpun Tuhan angkat kami masuk dalam kekekalan, kami siap Tuhan masuk di dalam kemuliaan-Mu. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan. Berkati mereka yang membawa persembahan hidup hari ini. Roh, jiwa dan tubuh mereka dipersembahkan bagi Tuhan. Kami semua apapun persoalan masalah kami percaya ketika kami fokus hidup menyenangkan hati Tuhan, Engkau yang turut bekerja dalam hidup kami. Karena itu saudara, mari buka hati dan tanganmu hari ini. Karena itu terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa. Pulanglah, bawalah kasih damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Bahkan hiduplah dalam pemeliharaan Allah Roh Kudus yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan memberkati.